bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji dan kita mau menyembah Tuhan. Karena kita percaya bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala bersama kita berdoa di hadapan Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami datang, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau meninggikan namamu Tuhan. Tidak ada yang lain. Fokus kami hanya kepada Yesus. Ketika kami menaikkan pujian, ketika kami menaikkan penyembahan, kami percaya ada kekuatan yang baru. Ada mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat sudah mendapatkan kelegaan. Yang terikat sudah Tuhan berikan kemenangan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami datang menyembah, kami datang memuji. Kami puji Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama di tempat ini memuliakan namamu. Kami buka hati kami siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap bersama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka hati dan kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas. Bersama katakan, saat ku menyembahmu,
bersama-sama katakan. Ku angkat hatiku, kami pandang. Kami buka hati kami pandang kekudusan Tuhan dan kami sembah. Kami puji nama-Mu. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, amin. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan.
Mari yang sungguh-sungguh kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Bersama Engkau nyatakan. Tinggikan dirimu Yesus, mengatasi langit. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang besar, hanya Engkau yang mulia. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mengatasi bumi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran kami. Kami mau menyenangkan hatinya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang siap untuk bersorak-sorai, engkau yang siap untuk bersuka cita. Mari kita bersama katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Bapak Ibu. Yuk kita mau menari bersama-sama, amin. Boleh dong angkat jempolnya tinggi-tinggi yuk. Sama-sama tepuk tangan. Yuk. Yuk bersama-sama bernyanyi dan menari bagi Tuhan.
Bapak Ibu. Tuhan mencintai Bapak Ibu. Yuk tepuk tangan. Hey, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Aku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Aku lihat di wajahmu. Lagi. Aku kasih. Bapak Ibu, coba lihat kanan kiri. Tunjuk, katakan. Aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Aku lihat di wajahmu. Aku kasih kau dengan. Bapak Ibu yakin saling mengasihi. Tadi kenapa nggak mau lihat kanan kiri, ayo. Nggak musuhan kan sama sebelahnya. Mengasihi sebelahnya kan Bapak Ibu Saudara. Yang mengasihi, ayo gandengan tangan yuk. Gandengan tangan suami istri sama teman-temannya, ayo gandengan tangan yuk. Yang datang bersama sahabatnya boleh bergandengan tangan. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Iya, angkat tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu. Sama-sama. Hey, aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba tunjuk, tunjuk. Aku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Yuk, pakai musik ya. Semuanya tepuk tangan. Siap. Aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mana tepuk tangannya bagi Tuhan. Nampaknya kok jemaat PD Agape Blessing makin hari kok makin malu-malu toh Bapak Ibu Saudara ya. Kalau untuk Tuhan harus dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara, amin. Kita mau kalahkan semua masalah, kita mau kalahkan semua beban dengan menari dan memuji Tuhan, amin. Karena kita percaya ada mujizat Tuhan, amin. Yang percaya lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Yang percaya bahwa kita punya Allah yang baik, angkat jempolnya Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Come on. Yuk. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Lanjut katanya, iya. Sampai besok pagi nanti kita lanjut ya. Habis dengar firman Tuhan, nanti kita lanjut menyembah lagi. Janji ya Bapak Ibu ya. Jangan ada yang pulang berarti ya. Iya, puji Tuhan. Nanti ditemenin sama Kopiter ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini mari kita fokuskan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan memulihkan kita. Firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Firman Tuhan yang akan terus membuat kita teguh dan tidak menjadi goyah. Amin Bapak Ibu Saudara. Walaupun hari-hari ini sulit Bapak Ibu. Walaupun hari ini sulit, semuanya naik, semuanya mahal. Tapi kita mau percaya, dari kita lahir sampai nanti kita dipanggil Tuhan, kita itu dipelihara Tuhan. Tuhan itu menyertai kita dalam susah, dalam senang, dalam segala hal. Tuhan bersama kita, amin. Beritahu dulu kanan kirinya, tetap percaya. Percaya saja, amin Bapak Ibu Saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan rutinitas. Saya percaya karena Bapak Ibu memiliki kerinduan. Karena Bapak Ibu memiliki roh yang menyala-nyala. Mau datang berjumpa dengan Tuhan. Mau menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Tuhan dengar, Tuhan tahu keperluan Bapak Ibu. Tuhan tahu, Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Sekarang mari kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Kita mau menyembah dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, tapi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tidak pernah berubah. Engkau baik Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang. Sekali lagi katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Mari angkat tangan bersama. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ya, hanya dekat Tuhan kami tenang. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku,
terus ingatkan kepada kami bahwa kekristenan itu bukan kami menambahkan Tuhan dalam hidup kami. Bukan. Ada banyak orang, mereka sudah menjadi Kristen lama, tapi hidup mereka tidak berubah. Karena mereka berpikir bahwa kekristenan itu adalah menambahkan Tuhan dalam hidup kami. Bukan. Kekristenan itu adalah kami memberikan hidup untuk Tuhan. Jadi Tuhan, Yesus, Engkau bukan faktor tambah dalam hidup kami. Kalau kami menjadikan Yesus itu faktor tambah, maka kami tetap aktor utamanya. Sehingga akhirnya kekristenan kami berusaha tanpa kami sadari, kami menggunakan Tuhan untuk mencapai tujuan kami. Tidak bisa. Karena Engkau yang paling tahu yang terbaik buat kami. Engkau yang paling tahu kapan waktu yang tepat untuk memberkati kami. Kadang-kadang dalam hidup ini, Tuhan izinkan kami mengalami masa-masa sulit. Karena justru di masa sulit itu, kami semakin mengenal Tuhan dan Allah kami. Bukan kami faktor utamanya, tapi Engkau adalah aktor utamanya. Karena itu, malam hari ini kami datang. Kami berdoa. Kami butuh pemeliharaan Tuhan, ya. Tapi biarlah, karena Engkau aktor utamanya, waktu kami datang beribadah, kami tidak mau mengejar hanya sekedar pemeliharaan Tuhan. Tapi kami mau masuk rencana Tuhan. Itu yang terpenting. Bangsa Israel di padang gurun hidupnya terpelihara sempurna. Tapi ada banyak di antara mereka itu tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan. Kami tidak mau. Hidup kami hanya dipelihara, tapi kami tidak bisa masuk dalam rencana Tuhan. Kami tidak mau, kami rindu, kami ini bisa masuk dalam rencana Tuhan. Dan kami percaya, waktu kami masuk dalam rencana-Mu, maka otomatis pemeliharaan Tuhan itu pasti akan menyertai setiap kehidupan kami. Kami tidak mau terbalik motivasi kami. Bahkan, waktu kami percaya Yesus, Engkau adalah Bapa dan kami adalah anak. Seorang anak waktu dia jatuh dalam dosa pun, waktu dia melakukan kesalahan pun, ayah yang baik itu tetap memelihara anaknya. Kami percaya, waktu kami percaya Yesus, waktu kami jatuh pun Tuhan tetap memelihara hidup kami. Bangsa Israel itu melukai hati Tuhan terus-menerus. Tapi Tuhan itu benar sesuai lagu ini. Engkau panjang sabar. Sekali kami percaya kepada Engkau, kami adalah anak, pasti otomatis hidup kami ini dipelihara. Karena itu, ingatkan kami malam hari ini, kalau setiap kali kami beribadah yang kami kejar adalah pemeliharaan Tuhan, itu adalah pengejaran level terendah kami sebagai seorang pengikut Kristus. Kami rindu hidup kami ini masuk dalam rencana Tuhan, tepat sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu, kami sudah puas menyembah Tuhan. Kami rindu Engkau juga puas dengan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, malam hari kita diberkati oleh cuaca yang indah. Itu sebagai bukti tanda cinta Tuhan agar kita bisa beribadah dengan penuh konsentrasi. Nah, saya janji saya nyampaikan firman itu hanya maksimal 40 menit ya, karena saya mendengar setelah ini ada perjamuan. Waktu saya bilang 40 menit kok wajah Bapak Ibu gembira gitu. Apakah perlu saya kurangi? Ya, saya perlu kurangi 20 menit. Nah, Bapak Ibu, saya hari ini bisa tayangkan PPT saya? Ya. Saya hari ini ingin mengangkat sebuah topik yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali ya. Saya hari ini tidak membedakan antara orang dunia dengan orang percaya. Tidak. Di sini semua percaya Yesus? Nah, karena itu hari ini saya tertarik sekali untuk membedakan mana Kristen anak dan mana Kristen dewasa. Ya. Karena saya mengamati dalam hidup ini ada banyak orang itu sudah lama kenal Tuhan, tapi levelnya masih anak-anak.
ternyata bertambahnya umur jasmani kita, itu tidak menentukan level kerohanian kita itu mengalami peningkatan loh. Tidak selalu. Bahkan saya percaya seperti ini, tingginya posisi kita, itu tidak menentukan level kerohanian kita. Ada banyak orang-orang posisinya tinggi, tapi level kerohaniannya juga tidak bagus kok. Karena itu, malam hari ini dengan segenap hati, benar-benar, saya rindu saya menyampaikan hal ini. Karena di dalam kekristenan, ya cuma ada dua kelompok ini aja. Cuma ada dua kelompok ini, menggunakan Tuhan atau mengasihi Tuhan. Sudah cuma ada dua kelompok ini. Ya, dan saya berdoa di tempat ini. Yang Kristen anak, kedatangan Bapak Ibu malam hari ini, Tuhan mulai proses, Tuhan mulai memberikan pemahaman, sehingga Anda yang baru Kristen anak, Anda rindu menjadi Kristen dewasa. Yang amin 8. Nah, gitu. Dan saudara yang Kristen dewasa, saudara punya basic firman yang sangat kuat. Oh, ini toh ternyata kriteria Kristen dewasa. Pesan singkat. Kelihatannya orang Kristen yang kelompok pertama dan kelompok kedua ini tidak terlihat perbedaannya di titik awal. Tapi saya akan menunjukkan ending kehidupannya itu sangat berbeda. Nah, saya mulai dengan sebuah prinsip rohani yang sangat penting buat kita. Saya mengamati dalam hidup ini, motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu, itu ternyata menentukan kualitas kehidupan kita. Ulangi sama-sama kata saya, motivasi menentukan kualitas. Dulu saya ini berpikir ya, kualitas kehidupan saya, kualitas tindakan saya, itu tergantung perbuatan saya ini benar atau salah. Kalau mencuri, salah. Kalau jujur, benar dan berkualitas. Dulu saya mengira seperti itu. Sampai satu titik, Tuhan menyadarkan, bukan. Caranya benar, motivasinya salah, tetap tidak berkualitas. Sepakat? Saya beri contoh. Orang beribadah baik enggak? Tapi kalau motivasi ibadah salah, enggak berkualitas loh. Ibadahnya baik, nyembahnya baik. Tadi kita semua semangat menyembah Tuhan, puji Tuhan. Itu menolong saya untuk penyampaian firman jauh lebih mudah. Kita nyembah Tuhan, saudara, meloncat-loncat mungkin sampai 5 meter. Ya. Tapi kalau motivasinya ibadah salah, enggak berkualitas loh. Melayani Tuhan, baik apa tidak? Tapi kalau motivasinya salah, enggak berkualitas. Saya khotbah hari ini, khotbah melayani baik. Tapi kalau motivasi saya datang ke tempat ini dan melayani salah, Pak. Motivasi perbuatan saya enggak berkualitas di hadapan Tuhan. Saya motivasi melayani tempat ini. Loh, motivasinya PK. Enggak berkualitas pelayanan saya. Menolong baik enggak menolong? Motivasinya menolong salah? Enggak berkualitas. Soge, berpotensi ditolong. Miskin melarat buta telanjang. Enggak berpotensi ditolong. Nolong loh, nolong. Tapi kalau motivasinya salah, enggak berkualitas. Loh, Pak, itu LED itu saya nyumbang, Pak, semuanya, Pak. Loh, tapi nyumbangnya puji Tuhan. Tapi kalau kita nyumbang motivasinya salah, itu untuk reputasi, harga diri, dan merasa gini, loh, kan aku yang nyumbang. Loh, kita ini bisa menolong orang itu aja. Itu karena Tuhan yang memampukan. Setuju, Bapak Ibu? Jadi kalau misal saya menolong, saya ingatnya Pak Agus saja loh. Ya, karena saya beda kan. Saya menolong Pak Agus. Ya, saya menolong Pak Agus. Motivasi saya salah. Pertolongan saya itu tidak berkualitas loh. Berarti hari ini Bapak Ibu saya mengajak kita ini setiap saat itu mengkalibrasi motivasi kita. Menolong, berbuat baik, semuanya motivasinya salah. Siapa di sini pernah dimanfaatkan? Enggak pernah, pinter-pinter semua. Siapa yang pernah dimanfaatkan? Jengkel enggak? Saya beritahu ya, prinsip dunia dimanfaatkan itu merugikan. Tapi saya beritahu, saya tanya, dimanfaatkan itu ruginya apa sih? Pak, saya lupa Pak namanya Pak. Pak Tanjung, contoh ya. Saya menolong Pak Tanjung. Waktu saya butuh, Pak Tanjung tidak nolong saya. Kok saya merasa dimanfaatkan? Ruginya saya apa?
Saya nolong Pak Tanjung, upah itu dari Tuhan, no. Masalah Pak Tanjung tidak nolong saya, apa yang saya tabur saya akan tuai. Bukan saya tuai dari orang itu, tapi Tuhan yang akan memberikan kepada saya apa yang saya tabur. Setuju enggak? Kenapa ada orang marah dimanfaatkan? Karena motivasi nolongnya salah. Bahkan saya tanya, coba kita ini kalibrasi terus ya. Saya tanya betul, siapa di sini pernah dimanfaatkan? Yang angkat tangan, nah ada yang mengatakan sering ya. Kalau Anda dimanfaatkan, itu bukti hidup Anda bermanfaat. Tuh betul? Ada banyak orang Kristen gini, aku pengen hidupku bermanfaat, tapi tidak mau dimanfaatkan, ya tidak bisa. Kalau hidup kita ini bermanfaat, heran loh, kemanapun kita pergi, kita itu selalu mengalirkan manfaat loh melalui kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, semakin saudara mencintai firman, kita itu semakin tidak mudah kepahitan loh. Engkau memanfaatkan aku, tidak apa-apa, itu artinya hidup kita bermanfaat. Siapa di sini tidak pernah dimanfaatkan? Jangan-jangan memang hidup kita tidak pernah bermanfaat. Setuju? Manfaatkan aku, tidak ada yang mau. Mungkin hidup kita tidak pernah bermanfaat. Sudah, mulai hari ini, beritahu kanan kiri ya, manfaatkan aku. Ayo dong, orang Kristen itu harus prinsipnya beda dengan orang dunia. Ya, kita tolong orang tidak tolong kita. Tenang, pertolongan itu dari Tuhan. Sudah, ayo kita mulai. Itu tadi baru pembukaan. Lukas 18. Oke, next. Ya. Saudara semangat? Saudara tidak semangat pun saya akan tetap semangat. Perikopnya agak panjang. Saya waktu merenungkan menggunakan atau mengasihi Tuhan, ternyata tiba-tiba saya dibukakan, kita belajar dari 2 tokoh Alkitab, dan asiknya perikopnya itu berurutan. Ternyata kalau perikopnya berurutan, berarti Tuhan pasti punya tujuan dong, bukan cuma secara kebetulan. Tapi 2 tokoh yang perikopnya berurutan ini, itu memiliki ending kehidupan yang berbeda. Pada waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya apa? Sama-sama katakan apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat, dan ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan kau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Perhatikan, ini kelompok pertama. Ya, orang buta ini, dia waktu melihat Yesus lewat, ia bertanya apa tadi? Sama-sama kata apa itu? Sama-sama kata apa itu? Sekarang saya bertanya, kalau ada orang tanya apa itu, orientasinya benda atau makhluk hidup? Benda, betul ya? Saya tidak mungkin tanya kepada worship leader tadi, apa itu? Tidak mungkin, karena manusia. Betul? Kadang-kadang ada orang-orang yang datang kepada Tuhan, itu motivasinya apa itu? Apa itu artinya gini, orientasinya benda. Benda itu identik dengan kebutuhan. Next. Ya. Ada orang-orang yang datang kepada Tuhan, motivasinya itu adalah kebutuhan. Next. Nah, kebutuhan. Ya. Sama seperti Bartimeus, dia datang kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan aku kebutuhan. Itu tidak salah loh. Ya. Dia adalah Bapa yang baik, amin. Orang tua itu gembira kalau bisa mengabulkan permintaan anaknya. Ada banyak orang Kristen datang kepada Tuhan, Tuhan aku butuh diselamatkan, aku butuh pemeliharaan, aku butuh kesembuhan, aku butuh jalan keluar, aku butuh solusi, aku butuh anakku ini bertobat kenal Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, Yesus itu adalah Allah Bapa, itu adalah Bapa yang baik. Dan orang tua itu gembira kalau bisa mengabulkan permintaan anaknya. Kalau anak saya minta sesuatu, kebutuhan ini bukan keinginan, Pak, aku butuh beli handphone. Kenapa? Karena sekolahku butuh koordinasi melalui handphone. Oke nak, Papa bisa belikan, itu gembira sekali. Karena itu kenapa Bapak Ibu jangan sungkan minta sama Tuhan. Alkitab mengatakan mintalah, carilah, ketolak. Amin.
Tidak apa-apa kita datang kepada Tuhan karena kebutuhan. Karena Tuhan sendiri bilang kok, mintalah, carilah, dan ketoklah. Kita tahu bahwa kita ini selalu butuh Tuhan. Tidak salah kelompok yang pertama. Tapi mari kita lihat kelompok yang kedua. Next. Nah, kelompok kedua itu kisah tentang Sakeus. Ya, saya percaya Bapak Ibu pernah membaca, tapi izinkan saya akan mengulang sedikit. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang sogeh. Dia bukan pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai. Saudara perlu tahu zaman dulu pemungut cukai itu seperti pemungut pajak. Ya, itu zaman dulu itu ngeri loh pemungut cukai. Misal saya diperintahkan untuk mengambil pajak dari Pak Tanjung 1 dinar, saya boleh ngambil 10 dinar. 9 dinar masuk kantong, 1 dinar masuk Romawi. Tetapi kalau orang tersebut itu marah, maka mereka berhadapan dengan tentara Romawi. Jadi saudara bisa bayangkan, Sakeus itu dibenci banyak orang. Kenapa? Karena dia bukan cuma sekedar pemeras, tapi dia adalah kepala pemeras. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kalau ini saya substitusi, saya ganti. Kalau tadi orientasi yang pertama tadi, pertanyaannya apa Bapak Ibu? Yang kedua, ia berusaha untuk melihat siapa itu. Sama-sama katakan siapa itu. Ya, orang buta, apa itu? Sakeus, siapa itu? Tapi yang tidak berhasil karena orang banyak, sebab pendek. Ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Pernah melihat pejabat pemerintah cebol naik pohon? Itu lucu. Betul ya? Sakeus tidak peduli ditertawakan. Dia kepengen tahu siapa itu Tuhan. Ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Heran, waktu itu ratusan orang mengeluh-ngeluhkan, Yesus, sama seperti kita. Tapi kenapa Yesus itu tiba-tiba gini, Sakeus, aku pengen makan di rumahmu. Kenapa Yesus itu tertarik dengan Sakeus? Ya, nanti saya akan tunjukkan. Saya berdoa jangan sampai hari-hari ini kita ini ratusan orang seperti di Yeriko memuji Tuhan. Tapi kita nanti lihat ya, siapa yang menarik hati Tuhan? Ya. Apakah saudara tertarik dengan Tuhan? Tapi ada sebuah pertanyaan perbedaan. Apakah Tuhan tertarik dengan Anda waktu Anda nyembah Tuhan? Ada perbedaannya. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wah, semua orang mengeluhkan kepengen salaman. Yesus bilang ini, aku numpang di rumahmu. Bisa bayangkan Presiden Jokowi dulu itu tiba-tiba numpang di rumah saudara. Itu anugerah itu. Lalu Sakeus segera turun menerima Yesus dengan sukacita, tapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa, tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, ini setelah di rumah. Tuhan, setengah dari milikku kuberikan orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa kali lipat? Next, yuk dengan cepat, next. Nah, kalau tadi motivasinya kebutuhan, sekarang pertanyaan siapa itu? Siapa itu? Saya kan tidak mungkin. Siapa itu? Tidak mungkin. Ya, saya ngelihat Pak Tanjung, siapa itu? Berarti motivasinya ingin apa Bapak Ibu? Ingin kenal. Sakeus ketemu Tuhan, ingin kenal Tuhan. Saking ingin kenal Tuhannya, lari naik pohon. Saya tanya di tempat ini, pernah enggak ngelihat orang Kristen sudah terlambat ibadah tetap jalan santai? Sama-sama katakan itu bukan saya, Pak. Tapi dengan jujur loh ya. Lu saya temukan lo ada banyak orang Kristen ya. Sudah mulai, tenang, belum khotbah. Saya percaya, present worship itu bukan acara penghantar sebelum khotbah. Saya tadi terlambat 3 menit. Karena ada sebuah obrolan yang sangat penting sebentar. Sudah, kita naik segera. Saya percaya gini. Tuhan itu sudah mulai memberikan anugerahnya waktu titik awal kita nyembah Tuhan. Amin. Saya jarang loh
nemukan, sudah terlambat, tetap santai. Kalau ada yang pernah melakukan itu, tenang, saya juga dulu pernah melakukan hal itu kok. Sama-sama. Belum khotbah, itu masih untung. Ada yang mengatakan, belum doa berkat. Mereka itu ke gereja hanya untuk menenangkan hati nurani aja. Kalau tidak ke gereja tertuduh. Sakeus, kepengen kenal Tuhan, lari loh, naik pohon. Yang saya tahu pernah orang lari itu nonton konser. Atau zaman dulu XX1 sebelum ada MTX. Rebutan, saya pernah waktu itu dalam rombongan yang rebutan, itu lari sampai nabrak tempat sampah semuanya hanya untuk mendapatkan kursi. Tapi saya tidak pernah nemukan itu di gereja loh. Tidak pernah. Lari, kenapa? Sudah mulai. Tidak pernah. Karena itu kenapa Tuhan tertarik dengan Sakeus? Sakeus lari, naik pohon. Semua orang, pemeras, naik pohon. Lucu. Yesus ini, engkau mau mempermalukan diri hanya untuk kepengen kenal aku. Sakeus, aku pengen numpang di rumahmu. Apa yang membuat Sakeus itu menarik hati Tuhan? Karena Sakeus itu kepengen kenal Tuhan. Saya tanya. Oke, next. Ya, saya berdoa di tempat ini. Apakah Anda tertarik dengan Tuhan? Ya, pertanyaannya. Apakah Tuhan tertarik dengan ibadah kita? Itu pertanyaan yang berbeda. Ya. Lebih dewasa mana, kebutuhan atau pengenalan? Saya berikan contoh. Jika misal saya punya 2 orang anak. Anak pertama datang kepada saya, dia mengatakan gini, "Pak, minta uang buat beli handphone. Pak, minta uang buat jalan-jalan. Pak, minta uang buat jajan di sekolah. Pak, minta uang, Pak, minta uang." Ya enggak apa-apa, namanya anak sekolah belum bekerja kok, ya pasti saya kasih lah. Dan saya gembira, saya bisa mengabulkan permintaan anak saya. Kalau anak saya minta sesuatu dan saya tidak bisa mengabulkan, itu ada sebuah kesedihan yang ada dalam relung hati saya. Saya gembira. Tapi anak kedua datang. "Papa, ya nak, kamu mau apa?" Aku enggak mau apa-apa. Aku cuma kepengen kenal Papa. Aku cuma kepengen ngobrol sama Papa. Aku pengen tahu Papa hari-hari ini stres apa. Papa lagi kepikiran apa. Loh iya nak, tapi kamu butuh apa? Enggak Pak. Enggak, sudah cukup. Aku cuma kepengen ngobrol sama Papa, cerita yuk. Hari-hari Papa stres apa, Papa tertekan apa yang bisa apa yang bisa aku bantu. Saya tanya, mana yang lebih dewasa, pertama atau kedua? Tapi jangan salahkan ya, kalau ada jemaat yang datang karena kebutuhan, jangan salahkan. Mungkin baru bertobat. Mungkin jiwa baru. Kan aneh kan, anak usia 5 tahun, datang ke saya, "Papa, aku pengen ngobrol sama Papa. Aku pengen kenal Papa." Mengerikan, ini kerasukan siapa? Betul? Lah anak usia 5 tahun, ya datang lagi, "Papa, minta beli susu, minta beli mainan." Loh, ya lumrah dong anak usia 5 tahun. Loh. Justru saya ini khawatir kalau anak saya usia 5 tahun datang, "Papa, aku pengen kenal Papa, aku pengen ngobrol sama," saya malah ketakutan. Ya, jadi jangan salahkan kalau ada seseorang datang kepada Tuhan karena cuma butuh atmosfernya, butuh. Jangan salahkan, karena mungkin baru bertobat. Tapi, kalau sudah 10 tahun, 15 tahun ikut Tuhan, datang kepada Tuhan karena faktor kebutuhan, mungkin ada yang salah dengan pertumbuhan kerohaniannya. Waktu saya kecil, waktu saya sekolah, saya datang Papa minta uang saku, "Pak, minta uang buat beli baju." Tapi kalau saya sudah menikah, saya punya anak Pak. Saya datang ke orang tua, apa pertanyaan saya? "Papa minta uang buat beli susu anak? Lebih baik tidak menikah, setuju?" Berarti kalau sekarang saya sudah menikah, saya punya anak, kalau saya ketemu orang tua, gimana? Masa gini? Apa pertanyaannya? "Papa butuh apa?" Loh, sepakat enggak Bapak Ibu?
kita semua punya anak, dan saya yakin anak bapak ibu mungkin sekarang sudah menikah dan punya anak. Bisa bayangkan kalau kita punya anak, 30 tahun kita sudah pelihara, tidak pernah kelaparan, tapi setelah menikah punya pekerjaan datang cuma, Pak minta uang, sedih enggak? Meskipun kita tidak ngusir loh. Tapi kalau anak ini datang, papa mama butuh apa? Wah, sama. Kalau dulu, kita ini waktu baru bertobat, datang ibadah gini, apa untungnya aku ikut ibadah? Apa? AC panas, gulanya cuma 1 gram. Apa untungnya aku ibadah? Tidak apa-apa, baru bertobat. Tapi kalau saat ini sudah 15 tahun, 20 tahun ikut Tuhan, pertanyaan kita bukan gini, apa untungnya ibadah? Tidak. Apakah Tuhan diuntungkan oleh ibadahku? Setuju? Kalau dulu, apa yang bisa aku dapat waktu aku ikut Tuhan? Tidak apa-apa, baru bertobat. Tapi sekarang setelah dewasa, apa yang bisa aku beri buat Tuhan? Setuju? Pertanyaan berbeda dong. Saya menemukan ada banyak jemaat, apa untungnya ikut ibadah? AC panas, kursi kurang, aqua botol, tidak ada. Aduh saudara, kalau kita sudah 15 tahun ikut Tuhan, 20 tahun ikut Tuhan, harusnya kalau kita datang gereja, Tuhan, apakah kau diuntungkan oleh ibadahku hari ini? Apakah kerajaan Allah diuntungkan waktu aku terima keselamatan? Tuhan, apa yang bisa aku beri buat Tuhan? Itu menunjukkan level kedewasaan kita. Tidak salah minta sesuatu. Tapi masa atmosfer ibadahnya selalu minta-minta? Saya tanya, hari ini kita datang, Tuhan diuntungkan apa? Itu menjadi perenungan kita loh. Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Makan pun besok aku tidak tahu. Tapi hari ini aku pengen menguntungkan Tuhan. Bagaimana? Aku dengar firman, aku mau melakukan, aku pulang, hidupku menjadi contoh, hidupku menjadi teladan. Engkau diuntungkan oleh kehadiranku ibadah malam hari ini. Yang amin 10. Aku ini keringetan loh Bapak Ibu ya. Kok Bapak Ibu? Ya, ayolah. Jemaat PDAGP Blessing. Berapa tahun kita bertobat kenal Tuhan dan kita sudah merasakan mujizat Tuhan. Kita ubah doa kita. Tuhan, kau diuntungkan enggak? Apakah Anda puas dengan Tuhan? Pertanyaannya, apakah hidup kita itu memuaskan Tuhan apa tidak? Itu pertanyaan yang berbeda. Next. Saya tunjukkan endingnya ya. Akhir kehidupan perbedaannya. Bartimeus, setelah dia disembuhkan enggak? Dia disembuhkan enggak? Setelah disembuhkan, dia bilang, terima kasih. Tidak ada cerita heroik di baliknya. Tidak ada cerita heroik. Orang-orang terkesima, bukan karena Bartimeus, tapi orang-orang terkesima, itu karena perbuatan Yesus. Tidak berdampak apa-apa. Sakeus, pemungut cukai, datang karena kepengen kenal Tuhan. Tuhan, aku mau nginep di rumahmu. Yesus bilang, Sakeus, aku mau nginep di rumahmu. Oke Tuhan. Tuhan itu tahu, oh Sakeus itu kepengen kenal aku. Aku mau berlama-lama dengan kamu, agar engkau itu mengenal hatiku. Dan waktu itu kan makan, betul? Saudara kalau ngundang tamu makan, meskipun di rumah itu ada peraturan kalau makan tidak boleh ngomong, tetap ngomong enggak? Ngomong ya. Saya percaya waktu itu, Sakeus itu kepengen kenal hati Tuhan. Dia kepengen kenal Tuhan. Terus Tuhan cerita, Sakeus, aku itu mencinta orang miskin loh. Aku mengasihi mereka. Kamu tidak pernah ada di posisi mereka. Mereka kalau sakit, mereka bingung beli obat. Mereka mau makan, mereka kesulitan. Aku mengasihi mereka. Aku pengen menolong mereka. Amsal menulis, jangan menindas orang lemah dan orang miskin. Karena pembela mereka kuat. Penebus mereka yang akan membela perkaranya di hadapanmu. Jadi kalau kita ini menindas orang miskin, itu yang ngamuk itu Tuhan. Dan itu berhadapan dengan kita. Waktu Yesus mengatakan seperti itu, Sakeus ngerti hati Tuhan. Karena Sakeus ngerti hati Tuhan, dia langsung berdiri. Tuhan, setengah dari kekayaanku ku berikan orang miskin. Iku akeh gak? Saya tanya,
Coba hitung aset Anda berapa? Misal 1M. Nggak ada yang amin, kelihatannya semuanya 10M semua. Misal aset Anda, nggak usah banyak-banyak dah. 200 juta aja deh. Berani berikan 100 juta? Saya nggak ngomong berikan gereja loh. Berikan orang miskin. Ngitung gitu. Loh, per puluhan aja masih menjadi perdebatan, apalagi per 50%-an. Saya nggak mau bahas itu lah ya. Sakeus pendosa. Setengahku milikku berikan orang miskin dan orangku peras. Ku kembalikan berapa kali lipat? Loh kan Sakeus itu pekerjaannya dapat dari perasan. Berarti kalau dia mengembalikan 4 kali lipat, hari itu dia penuh dengan hutang. Loh betul nggak? Sudah setengah diberikan, orang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Coba kita hitung. Itu tidak masuk akal. Ingat ini. Kalau orang kepin kenal Tuhan, hidupnya pasti berdampak. Kenapa ada orang Kristen lama kenal Tuhan hidupnya tidak berdampak? Mungkin dia tetap memposisikan dirinya sebagai jiwa baru bertobat, yang datang terus karena kebutuhan, tidak berdampak. Kebutuhannya dicukupi tapi tidak berdampak. Sakeus baru kenal Tuhan, baru bertobat, kepengen kenal Tuhan, tidak nunggu hitungan 1 hari. Tiba-tiba hidup Sakeus berdampak. Karena itu Tuhan itu sampai bilang gini, Sakeus, kamu yang bertobat. Tapi seluruh isi rumahmu, itu isi rumah itu gini, istrimu, anakmu, budakmu, tamu yang hari ini mampir, semuanya itu terima keselamatan. Kenapa? Karena Yesus itu kaget betul dengan reaksinya Sakeus. Dan saya yakin hari itu di kota Yeriko, nama Yesus itu gempar. Dan orang-orang yang dulu diperas, dia mengatakan seperti, Sakeus, peraslah aku lagi. Tuh, betul nggak? Orang-orang langsung bilang, Sakeus, aku ini beruntung loh, dulu kamu mau meras aku. Tolong ke depan, peraslah aku lagi. Wow, makanya yang bertobat satu, tapi yang ditobatkan, yang Yesus mengatakan, aku berkata seluruh rumah, orang yang dalam rumah ini bertobat. Itu karena kehidupan Sakeus radikal. Jadi tolong Bapak Ibu, jangan mudah mencomot ayat. Wah, 1 orang bertobat, seluruh keluarga bertobat, tapi tetap pelit. Orang ketemu Tuhan pasti tidak pelit. Yang betul cuma 7. Ulangi kata-kata saya. Pelit itu tidak rohani. Ulangi kata-kata saya. Pelit itu tidak rohani. Allah itu kasih. Kasih itu murah hati yuk. Ingat ini. Kalau orang kepingin kenal Tuhan, hidupnya pasti berdampak. Tapi kalau orang datang cuma karena kebutuhan, hidupnya tidak berdampak. Kenapa ada gereja yang sudah lama bertumbuh dan tidak berdampak? Mungkin datangnya karena kebutuhan. Tapi kalau gereja itu ingin berdampak, meskipun jemaahnya 10 pun, gereja itu pasti akan memberikan dampak. Yuk, percepat. Aduh, waktu saya 10 menit. Oke dah, aduh, tapi penting sekali. Oke. Nah, saudara ada 3 cara mengenal Tuhan, dan ini harus seimbang. Tidak boleh hilang salah satu. Pertama, kenali Tuhan melalui kebenarannya. Allah adalah firman. Sama-sama katakan dengan cepat, Allah adalah firman. Artinya renungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, ada banyak orang Kristen, perhatikan ini benar-benar. Waktu saya cuma 9 menit. Ada banyak orang Kristen gini, engkau sudah saat teduh? Sudah Pak. Kapan? Tadi pagi. Ngapain? Saya dengarkan YouTube khotbah. Tolong. Anda mendengarkan YouTube khotbah, itu Anda mendengarkan suara pendeta melalui firman Tuhan. Betul enggak? Anda lebih mendengarkan suara Tuhan atau suara saya? Fair. Suara siapa? Yakin sekarang waktu saya khotbah? Lebih mudah mendengar suara saya atau suara Tuhan? Kalau lebih mudah mendengar suara Tuhan, tidak ada jemaat Tuhan yang tersesat. Gampang. Kenapa ada jemaat yang tersesat? Bapak, tolong doakan saya. Ya, apa kemauan Tuhan buat saya? Loh kok doa cari makelar? Karena itu, nabi-nabi itu kan lari semua pelayanannya. Tuhan ada di mana? Dalam diri kita dong. Tapi kalau merenungkan firman, kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan.
tolong, Pak, saya mohon izin saya berkata agak keras sedikit ya. Boleh? Ya kalau Anda terluka mungkin saya tidak diundang, cuma gitu aja kan, tenang aja. Saya percaya gini, keberhasilan pelayanan tidak tergantung repeat order. Setuju? Udah diundang lagi tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Nah, saudara, ini saya ceritakan pada jemaat saya. Kalau kan saya ini kan merenungkan firman, saya pasti kunyah-kunyah dari sumbernya langsung. Setelah saya kunyah-kunyah, saya dapat sarinya, jemaat datang, akhirnya, maaf ya, jangan direnungkan terlalu jauh. Saya keluarkan itu, saya suapin satu persatu. Wah, enak. Tapi lambung rohani kita tidak sehat. Saya pernah dulu waktu kecil, saya sakit tipes. Saya ini pengen bakwan. 1 bulan saya cuma makan bubur. Saya cerita sama, Ma, saya ini kepengen bakwan. Di rumah saya tidak ada mesin jus. Akhirnya mama saya mengunyah itu bakwan. Tolong jangan direnungkan terlalu jauh. Setelah dikunyah, agak halus, dikeluarkan, saya makan. Itu waktu saya masih TK atau SD saya kalau tidak salah. 1 bulan pengen daging, tidak punya jus. Ya kan dia tidak mungkin ya bakwan, jus bakwan kan juga tidak mungkin juga ya. Nah, waktu saya kunyah itu, enak. Saya tanya, gizinya tetap ada enggak? Gizinya ada enggak? Ya ada dong. Ada kan? Dikunyah-kunyah, dikeluarkan lembut, saya makan, ada gizinya enggak? Ada, tetap saya makan, gizinya tetap ada. Tapi kan lagi sakit. Kalau saya sehat, meskipun saya cinta mama saya tidak mau makan kunyahan mama saya. Setuju? Tidak salah dengarkan khotbah, itu suplemen. Suplemen perlu enggak? Perlu. Coba bayangkan, mulai besok Anda tidak usah makan. Minumlah suplemen, vitamin A, vitamin B, vitamin C, sampai vitamin C. Tetap sakit enggak? Kalau saudara merenungkan langsung, lambung rohani kita itu terlatih. Kenapa ada banyak jemaat tersesat? Karena terlalu percaya perkataan pendeta. Ya. Contoh, saya doakan air ini. Orang sakit minum, sembuh. Besok saya jual air ini. Loh kok ada orang Kristen yang tetap beli juga loh? Tuhan itu tidak pernah menomorsatukan metode, betul? Tapi kenapa di jemaat orang percaya, wah air ajaib. Memang Indonesia itu suka klenik. Lihat, hari-hari ini setan itu kan jarang di jalan-jalan. Kenapa? Sibuk main film semua. Suster ngesot, suster apa, tumbal proyek. Itu setan itu main film semua sampai nganggur itu di jalan. Ya, ayolah Bapak Ibu. Lama-lama kalau sakit, pegang sapu tangan, sembuh. Saya besok jual sapu tangan. Loh kok ya ono wong Kristen sing tuku ngono lho. Karena terlalu percaya perkataan pendeta. Lama-lama nanti Petrus jual bayangan. Kan bayangan Petrus nyembuhkan orang. Kenapa ada jemaat tersesat? Terlalu percaya perkataan pendeta, tapi sampai lupa merenungkan firman dari sumbernya sendiri. Oke, yuk saya sampai ini aja deh ya. Yang kedua, kenali Tuhan melalui kasihnya. Tadi sudah dipimpin, muji nyembah Tuhan. Kasih itu gini, waktu Anda nyembah ya, Anda merenungkan kata per kata, dan merenungkan karya salibnya. Di salib itu ada cintanya buat kita. Ya. Jadi waktu Anda nyanyi itu, bukan cuma sekedar nyanyi, resapi kata per kata. Saya termasuk orang yang detail masalah lirik, saudara. Ya. Karena ada beberapa lagu itu yang tidak pas menurut saya. Contoh, pernah dengar lagu ini tidak? Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih. Pernah dengar lagu ini? Ini lucu. Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah kita terima, kita lemparkan lagi pada Tuhan. Lalu Tuhan lemparkan lagi sama kita. Kita lemparkan lagi sama Tuhan, dan kita main pingpong, gitu kan? Harusnya doa kita apa? Tuhan, tambahkan kekuatanmu,
Karena prinsip kerajaan Allah itu bukan mencabut masalah, tapi menambahkan kekuatan. Buktinya, bangsa Israel ditindas Firaun, ditambahkan Musa. Bangsa Israel ditindas oleh Filistin, ditambahkan Simson. Prinsip kerajaan Allah bukan minta permasalahan dikurangi, tapi kekuatan kita untuk ditambah. Renungkan kasih Allah, yuk. Yuk. PPT. Jadi renungkan cinta Tuhan. Jadi kenapa ada orang Kristen sampai nangis, dilawat Tuhan semua? Karena dia merenungkan kasihnya. Dan biasa orang kalau mendapatkan kasih Allah, dia akan sulit sekali untuk membenci. Karena kasih Allah itu membanjir dalam hidup kita. Yang ketiga, kenali Tuhan melalui kuasanya. Sakit disembuhkan, kita ngalami masalah, tiba-tiba Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk kita mendapatkan jalan keluar. Perhatikan ya, kenapa tiga ini penting? Saya tunjukkan. Kalau ada orang Kristen, kebenarannya kuat, kasihnya lemah, kuasanya lemah, jadinya apa? S4 teologia. Ngerti, wafal, kejadian sampai wahyu. Tapi kasihnya lemah, kuasanya lemah, jadinya apa? Ahli Taurat, betul? Udah betul enggak? Khotbahnya kurang koma. Ayatnya kurang. Mengkritisi hebat, tapi tidak punya kasih, tidak punya kuasa. Tapi coba dibalik. Kebenaran lemah, kuasanya lemah, kasihnya kuat. Ada orang nyakiti selalu memaafkan terus. Tapi kebenaran lemah, kuasanya lemah. Jadinya apa? Geng. Salah benar dibela. Musuh kepemimpinan, takut konflik. Sudah tahu salah tapi dibiarkan. Kenapa? Kok temanku, salah dibiarkan. Tidak bisa. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Jadi kalau kita punya teman, kita tidak tegur, Alkitab katakan, kita ini bukan kawannya, tapi kita ini lawannya. Kasih kuat, kebenaran lemah, kuasa lemah. Jadinya geng. Tapi kalau kebenaran lemah, kasihnya lemah, kuasanya kuat. Doakan orang sakit selalu sembuh. Orang mati didoakan selalu bangkit. Orang lumpuh selalu berbicara, orang tuli selalu bisa melihat. Itu normal. Kan orang lumpuh berbicara kan normal gitu ya. Ya. Jadi doakan orang sakit selalu sembuh. Gigi lubang didoakan muncul gigi emas, misal. Ya, orang didoakan bukan cuma rebah nempel plafon. Nah, misalnya kuasanya hebat. Tapi kebenaran lemah, kasihnya lemah. Jadinya apa? Dukun. Loh betul enggak? Ada orang mendoakan sekitar tahun 2000-an. Waktu itu ada seorang anak kecil usia 12 tahun. Saya lupa itu di pulau mana. Itu doakan orang sakit itu selalu sembuh. Sehingga di depan rumahnya, itu ada banyak orang ngantri tenda. Sampai akhirnya orang tuanya, mamanya, itu memanipulasi. Orang yang mau ketemu dengan anak ini, itu akhirnya harus membayar. Dan memang betul-betul sembuh loh. Tapi akhirnya jadi apa? Jadi dukun. Jadinya apa? Jadi pengganti Yesus. Hati-hati, Bapak Ibu yang dipakai Tuhan dalam hal masalah kuasa-kuasa dan mujizat. Jangan sampai akhirnya orang lebih memuja kita daripada orang memuja Tuhan. Yuk. PPT lebih penting, wajah saya tidak penting. Nah, karena itu kenapa tiga ini harus imbang. Tapi kalau firman kuat, penuh cinta, kuasanya, ada masalah, tenang. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Tidak ada semua, haleluya. Pak, yang sakit dompet saya, Pak. Gitu. Tidak apa-apa. Gitu. Saudara, Yesus setiap kali ketemu orang sakit, selalu disembuhkan. Betul? Yakini aja, kalau engkau ketemu orang sakit, harus sembuh. Kecuali, Pak saya sakit, saya tidak punya iman untuk saya minta. Tuhan terserah engkau. Loh kalau doa terus terserah, Tuhan terus ngapain Anda berdoa? Kecuali, Tuhan memang ngomong sendiri. Aku memang izinkan kau lumpuh, karena aku punya tujuan. Berhentilah berdoa. Tapi kalau Tuhan tidak mengatakan maksud apa di balik penyakit kita, Tuhan bilang, dia yang memikul semua kelemahan kita dan penyakit kita. Semua penyakit kita, itu sudah dihisap oleh Yesus, waktu dia di atas kayu salib. Mari, saya minta pemain musik dah. Yuk, worship leader. Masuk ke depan. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu kembali lagi meluruskan kami. Kami percaya bahwa waktu kami menghidupi kebenaran firman-Mu, maka otomatis hidup kami ini akan berbuah. Alkitab mengatakan kami ini cuma ranting. Tugas ranting ini cuma menempel pada pokok anggur. Waktu ranting menempel pada pokok anggur, pasti hidup kami ini akan berbuah. Ranting tidak perlu mengupayakan apa-apa. Yang penting nempel pada pokok anggur, otomatis dia akan berbuah. Begitu pula hidup kami. Saat kami ini mengenal Tuhan, kami menempel pada Tuhan.
maka otomatis hidup kami ini berdampak. Bahkan waktu kami mengenal dan kami mengerti hati-Mu, tanpa kami menyadari, semua keputusan-keputusan yang kami ambil, itu membawa kami masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong bantu kami, agar kami bisa menghidupi firman yang sudah kami dengar malam hari ini. Kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berikan kepada Pak Agus. Saya undang teman-teman yang mau melayani perjamuan kudus, silakan maju ke depan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa untuk kita semua, khususnya para pelayan Tuhan yang akan melayani perjamuan. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Saatnya kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dalam setiap kami, khususnya hamba-hamba-Mu yang akan melayani, Tuhan berikan setiap kami hati yang tulus untuk boleh memberikan kepada setiap umat Tuhan dalam melayani semuanya dengan baik. Begitu pula setiap jemaat yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, Tuhan juga menguduskan setiap hati kami, sehingga lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu kami semakin erat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, sambil dibagikan, nanti ibu-ibu bisa menolong untuk membagikan pada jemaat. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis, tolong jangan mengambil perjamuan ini ya. Mari kita angkat pujian ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu dalam hati dan tindakan. Cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Yang sudah mendapatkan roti dan anggur, mari kita bangkit berdiri. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, semuanya seperti yang Kau ingini. Sekali lagi naikkan pujian, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dengar firman Tuhan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang diberkati Tuhan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, buka cawan, taruh di tangan kanan, angkat tinggi-tinggi, taruh tangan kiri di dadamu. Dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Bukankah cawan yang diberkati Tuhan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amen. Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Taruh cawan yang sudah kosong. Mari ambil waktu sejenak kita mengucap syukur atas apa yang sudah kita kerjakan. Boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus adalah satu anugerah kemurahan yang Tuhan berikan, supaya kita semakin dekat manunggal dengan Tuhan. Kipakah dalam masa biarlah terlalu besar kasih-Mu Bapa, pemurnian yang Kau berikan terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk padamu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan hari ini.
memberikan kesempatan yang terindah bagi setiap kami semua untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Silakan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini, berkat-Mu melimpah dalam setiap diri kami. Terima kasih atas berkat perjamuan kudus yang telah kami lakukan. Juga berkat firman-Mu ya Tuhan, malam hari ini. Biarlah kami semua di tempat ini tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami semua dapat melakukan apa yang telah kami dengar malam hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati Bapak Pendeta Anton Darmawan yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, kesehatannya, apapun yang kerjakan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di AKB Blessing. Engkau berkati pribadi yang memberi dengan tulus hati. Kami melakukan semuanya ini karena kami sangat mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pengumuman untuk hari ini, yang pertama, seluruh pengurus jemaat PDAKB Blessing mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anton Darmawan yang telah memberikan berkat melalui firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kami seluruh pengurus juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan dermawan yang telah memberikan perhatian dan partisipasi baik dalam bentuk dana maupun konsumsi. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali menghadiri PDAKB Blessing pada hari Rabu depan tanggal 10 Juni pukul 19 yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Autoneta Marita Antoneta Marita. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman dan para sahabat saudara agar kita bisa menghadiri PDAKB Blessing bersama-sama. Selanjutnya saya serahkan Pak Agus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini terlihat bangku-bangku banyak yang kosong. Berbahagialah Anda yang setia, Anda jemaat AKB yang setia. Dan malam hari ini tentunya Anda bertanya-tanya tadi masuk sudah diberi nasi. Itu adalah salah satu, ada yang tidak mau disebutkan namanya, berulang tahun untuk memberikan kepada kita semua. Namun nanti pulangnya Anda tetap jatah dapat, tapi istimewa, makanya dapat 2 kali. Makanya Anda berbahagia, Anda tetap setia. Terlebih lagi Anda akan tentunya hadir absen. Hari ini tentunya yang nggak hadir hilang 1 kali. Ya, saudara, tentunya hilang seabsen itu sangat luar biasa nanti pengaruhnya. Ya, enggak usah disebutkan. Makanya Anda berbahagia setia Anda hadir malam hari ini. Ya, saya ndak ngeden-ngedeni kok pas ketemu koncoe, kapok kon, gak teko salahe. Nah, apa meneh sing ngiming-ngimingi, kapok aku oleh hadiah wake kon lunga rono bengi iki gorong tentu oleh akeh kok ngene. Tapi puji Tuhan, seperti tadi firman Tuhan sudah disampaikan, Anda datang adalah mencari Tuhan Yesus. Amin. Ndak perlu Anda nang kono lho, acara ngene-ngene oleh wake gorong tentu. Nah, acara tok tapi bontotane ora ono, yo banyak sing ala tibake ngono ya. Ya, berbahagia Anda hari ini sudah diberkati semuanya oleh Tuhan. Baik, kita akan bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita sambil kita naikkan pujian ini ya. Ya. Santai saja, terserah musiknya. Lagu sederhana saja. Haleluya. Sajeke aku derek Gusti
uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Lagi sajeke aku derek Gusti sinten uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Mari angkat tangan katakan matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sekali lagi sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Katakan matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya, haleluya. Biarlah lewat pujian ini merupakan seruan iman setiap kami. Senantiasa kami matur nuwun terima kasih kepada Tuhan dalam segala hal apapun. Tuhan mengajarkan kepada setiap kami untuk tetap mengucap syukur. Karena kami tahu ketika kami mengucap syukur, tanda kami berserah kepada Tuhan. Tuhan yang turun tangan menolong, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sebentar kami akan melangkah pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Jikalau Tuhan sudah menyertai kedatangan kami, pulang pun Tuhan pasti juga menyertai, melindungi kami semua sampai tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Untuk itulah jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama angkatlah tanganmu, pulanglah dengan bawa berkat datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus memberkati, menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Tolong saudara ketika turun jangan wel-welannya, santai saja. Nanti akan dibagikan bingkisan, semua pasti dapat ya, jangan royoan. Tetap semua